IHSG akhirnya mulai merangkak naik kembali ke level 6.500. Tapi ke depan ini ada beberapa isu yang mungkin saja kembali menyeret turun pasar saham Indonesia. Salah satunya adalah semakin kecilnya porsi saham Indonesia di dalam indeks MSCI Emerging Market. Indeks yang menjadi pegangan untuk para investor asing untuk masuk di Indonesia. Apakah ada kemungkinan Indonesia akan tergelincir ke frontier market di November nanti? Apa saja saham-saham yang bisa dilirik para investor? Berikut ini analisis dan tips dari Fat Alian Syahbudiman, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari keadaan yang terakhir, informasi terakhir itu kan lebih ke arahnya quarterly rebalancing-nya. Jadi informasi ini itu untuk global, bukan untuk Indonesia aja. Sedangkan kita kalau mau tahu secara statusnya itu apakah ada perubahan atau tidak, kita harus menunggu sampai nanti bulan November. Kalau ditanya secara porsi, kita memang sudah turun drastis. Dibandingkan dengan tahun lalu tuh kita masih di kisaran 1,5-an, sekarang udah mungkin kisaran 0,4 sampai 0,5. Kalau ditanya apakah akan terus tergerus atau tidak, yang pertama, selama kita stay di emerging market, harusnya outflow terbesar itu sudah terjadi. Itu di bulan Mei sebenarnya. Karena kalau misalnya dilihat yang keluar dalam skala besar, emiten-emiten yang berada di global standard terutama ya, itu kan outflow-nya sudah kerasa banget. Bobot berkurang besar itu kerasa banget terutama di akhir Mei. Itu kita udah ngerasain outflow yang sangat besar sekali. Nah, kalau misalnya dilihat ke depannya kira-kira akan seperti apa? Yang pertama, kalau dari sudut pandangnya passive fund manager, sudah pasti mereka tidak akan masuk dulu nih. Karena pastinya mereka harus ibaratnya patuh terhadap either itu MSCI atau FTSE. Karena FTSE kemarin juga bilang dia akan sampai Desember. Jadi kita itu menunggu sampai November sampai Desember. Jadi kalau kita expect apakah akan ada foreign inflow dari passive fund manager, jawabannya mustahil. Ya. Tapi kalau ditanya apakah dari sisi active fund manager bisa nggak mereka masuk ke ibaratnya, saat ini kalau mereka itu benchmarkingnya mengikuti indeks-indeks ini juga, mereka juga pasti akan wait and see dulu. Cuma pasti mereka akan memperhatikan apa saja yang sedang terjadi di saat ini. Terutama perubahan-perubahan, terus juga keadaan pasar yang lebih transparan. Karena kan banyak banget kalau kita boleh bilang, dan kita harus apresiasi apa yang dilakukan sama regulator, ini sebenarnya ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi ketika ini membaik, bisa jadi sentimennya itu bisa berubah drastis dari keadaan ini aja. Terus kalau ditanya, apakah mungkin nggak ada inflow yang lebih besar lagi nanti? Ketika ini semuanya lebih clear, dan dengan keadaan sekarang Indonesia itu boleh dikatakan, sebenarnya secara ekonomi pun juga kita kan masih punya potensi yang baik ya. Dan secara emiten juga banyak banget emiten-emiten yang secara valuasi juga udah undervalued juga gitu loh ibaratnya. Jadi ini hanya masalah waktu aja ketika hal yang berhubungan dengan inflow sama outflow ini beres, harusnya akan bisa lebih baik lagi buat Indonesia. Ketika kita melihat apa yang dilakukan sama pihak regulator itu arahnya ke arah yang lebih ke arah positif, kita itu melihat dari sisi perubahan yang secara konsisten ya. Jadi kita lihat dari data 1%, terus kalau misalnya diperhatikan juga terkait dengan klasifikasi investor juga. Terus juga kalau misalnya diperhatikan data dari high shareholding concentration list yang tadinya mungkin hanya belasan, orang masih bertanya, kok cuma belasan, harusnya kan banyak, tiba-tiba udah berubah karena ada penambahan matriks terbaru. Jadi sebenarnya ini bertahap ke arah yang lebih ke arah positif. Nah, baru-baru ini memang ada pembahasan terkait dengan batas bawah 50 ke angka 1 untuk pasar reguler sama tunai. Memang ini terkesan akhirnya yang tadi 50 aman-aman aja jadi nggak aman. Tapi sebenarnya kan kalau yang namanya pasar yang baik itu adalah dia liquid dan kapanpun saya bisa masuk dan saya bisa keluar, itu kan menandakan likuiditas itu berarti bagus gitu ya. Jadi untuk emiten tertentu seperti GoTo, kenapa ini dapat spotlight? Karena kalau bisa diperhatikan sebelum berita ini muncul, kalau dilihat GoTo ini kan memang sudah dikeluarkan dari konstituennya MSCI sama FTSE. Jadi sudah pasti banyak nih outflow yang menunggu. Mereka mau keluar, nggak ada demand-nya. Jadi ketika nanti harga ini berubah, sudah pasti akan ada demand sama supply yang akan ketemu.
Terlepas nanti harganya mungkin bisa turun atau mungkin turun drastis, tapi ini memperlihatkan bahwa pasarnya sekarang lebih liquid. Dan ini menunjukkan ke pihak global kalau seandainya kalian takut bahwa nanti bisa beli nggak bisa jual, ini berangsur-angsur diperbaiki dan bisa kelihatan nanti hasilnya seperti apa. Jadi harusnya ini akan menjadi hal yang lebih positif ke depannya. Karena penurunan itu kan lebih karena teknis ya, bukan menggambarkan fundamental perusahaannya. Supply sama demand, perubahan atau rebalancing dilakukan sama pihak seperti Global Equity Index Provider, itu kan tidak ada hubungannya dengan fundamental, terutama untuk emerging market. Jadi ketika mereka dikeluarkan, itu kan karena liquidity-nya, free float market cap-nya. Jadi ketika mereka mau keluar nggak bisa, itu tidak menggambarkan fundamental perusahaannya, tapi memang masalah liquidity yang mereka jadi isunya itu di situ. Jadi ya untuk negara kita yang lagi berbenah, short term-nya mungkin seakan-akan tidak baik, tapi ini sebenarnya akan sangat positif sekali untuk jangka menengah dan panjang. Kalau dari sisi global sudah pasti kita pasti akan memperhatikan dari sisi Timur Tengah ya, harga minyak itu pasti akan mempengaruhi. Terus yang kedua, ekspektasi dari sisi Bank Sentral di Amerika Serikat mengenai mereka itu kira-kira akan menaikkan suku bunganya atau tidak. Terus juga yang pasti harus diperhatikan sama investor itu terkait dengan perubahan dinamika, terutama kalau misalnya lihat beberapa waktu yang lalu ketika Amerika akhirnya harus ikut serta intervensi Japanese yen sama Jepang juga. Terus juga mungkin beberapa hal yang cukup menarik diperhatikan secara global ketika kita melihat aset-aset berisiko ini mulai bergerak beberapa hari terakhir ini. Seperti emas, terus juga aset alternatif seperti kripto juga mulai bergerak. Ini menandakan bahwa pasar bisa jadi lebih berani mengambil risiko ke depannya. Itu mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan secara global. Iya, jadi kalau kita terlalu optimis atau over optimis, pasti akan dibilang nanti kalau tiba-tiba turun salah kan. Tapi ada baiknya kalau kita bandingkan dengan semester 1, harusnya akan lebih baik. Hal yang pertama adalah selling pressure terbesar harusnya sudah lewat. Jadi kalau misalnya ketakutan banyak investor bahwa takutnya nanti penjualan asing lebih besar lagi, terus juga mungkin kita melihat penurunan yang signifikan seperti yang terjadi di akhir Januari sampai dengan sekarang, seharusnya probabilitasnya itu kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita yang ditakutkan orang-orang terkait dengan rating agency, kan kita sudah lihat kan di kuartal 1, kuartal 2 kita mendengar Moody's, terus juga kita dengar Fitch yang memang menurunkan outlook, tapi akhirnya S&P Global Rating berbeda. Itu kan sebenarnya kayak stop di situ. Jadi seharusnya kita bisa berekspektasi, oh harusnya cerita dari rating agency kita baru bisa ngeliat lagi nanti tahun depan. Ini kan suatu sentimen yang kita tunggu sebenarnya kan. Terus juga kalau misalnya kita lihat secara sentimen dari dalam negeri, yang paling menarik itu kalau misalnya diperhatikan, kita tahu bahwa rupiah itu melemah beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang tanda kutip lebih stabil. Ketika kita bertanya terkait dengan aset berisiko seperti saham, obligasi, dan yang lainnya, salah satu yang dilihat pasti kan kurs ya. Ketika kursnya stabil, itu akan menjadi salah satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah semester kedua ini potensinya lebih baik dari semester 1, seharusnya secara probabilitas ya. Kalau dari tim research-nya kita itu ada ekspektasi bahwa IHSG itu bisa bergerak di kisaran sekitar 7.000 sampai 7.500 ya. Oke, saya mungkin bahas secara garis besarnya dulu ya. Jadi ada fenomena yang cukup menarik sebenarnya di Indonesia ini. Satu, ketika marketnya hancur 6 bulan pertama, akan ada perubahan dari sisi karakter investor. Karena kan kita driver utama banyak dari retail kan. Ada mereka yang trauma, mereka berhenti, tapi kebanyakan dari mereka yang stay di market, mereka akan lebih kritis. Dan dengan kita melihat inflow dari luar belum deras lagi, berarti kan dana yang tersedia itu terbatas. Rotasi itu terbatas. Baik retail maupun institusi akan sangat-sangat selektif. Jadi tidak bisa kita samakan dengan tahun lalu atau mungkin ketika lagi bullish banget, satu beli semuanya naik, nggak bisa. Jadi emiten-emiten itu dia tidak boleh hanya sekedar bagus, dia harus bagus banget. Kalau enggak, ya dia tidak akan mendapatkan flow yang besar dari beberapa karakter investor ini. Kalau tadi ditanya,
Kira-kira nama-nama emiten tadi seperti apa? Untuk mereka yang kinerjanya baik dan diprediksi di akhir sampai akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan itu konsisten, dia sangat mungkin sekali mendapatkan flow yang besar. Dan ketika market kita membaik, sangat mungkin sekali asing pun juga bisa ikutan lagi. Contoh misalnya tadi pertanyaannya kayak Aman Mineral. Aman Mineral ini kan satu perusahaan yang memang salah satu penghasil terbesar emas sama tembaga. Tahun lalu nggak dapat rally. Tahun ini kena MSCI sell off. Nggak ada salah apa-apa ibaratnya. Secara kinerja keuangan harusnya dia turnaround dibandingkan dengan tahun lalu. Karena kan di tahun lalu itu kena masalah nggak bisa ekspor konsentratnya kan. Jadi sebenarnya secara kinerja keuangan harusnya menjadi salah satu perusahaan yang berhubungan dengan komoditi yang diuntungkan, tapi valuasi masih tergolong masuk akal. Jadi kita akan dari sana. Kalau ditanya dari sisi kayak BBRI kalau dibilang untuk big banks, sebenarnya beberapa bank performa kalau kita bilang bagus banget juga ya bagus, tapi kita nggak bisa bilang yang bagus banget. Tapi isu di perusahaan-perusahaan yang big banks dan market cap yang lain yang besar, ini lebih ke arah mereka itu korelasi sangat erat sekali dengan flow dari asing. Jadi ketika asingnya itu berhenti atau mungkin flow yang terlalu besar, kecenderungannya mereka nggak akan terlalu signifikan kenaikannya. Tapi ketika nanti sentimen yang berhubungan dengan Global Equity Index Provider tadi membaik, ini akan menjadi salah satu yang akan diuntungkan. Jadi setiap emiten ini punya kayak ceritanya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Mungkin tadi saya juga nambahin satu ya, Indosat ya, karena Indosat ini di beberapa minggu terakhir ini tiba-tiba berubah. Yang perlu diingat juga bahwa karena tadi investor lebih selektif, kita ada kecenderungan marketnya itu lebih menyukai sesuatu yang berhubungan dengan tema tertentu atau tematik. Jadi kalau misalnya kita melihat, di global itu temanya lagi ke data center dan AI. Semua yang berhubungan ke sana, dihubung-hubungkanlah ke sana. Tapi emiten yang konsisten sudah membangun ke arah sana, kontribusi revenue akan ke arah sana, meskipun kecil tapi diprediksi akan lebih besar, dan memang ada potensi besar ke arah sana, itu akan mendapatkan fund flow tadi. Nah, ISAT tadi salah satunya. Kalau ngomongin Bayan sama DSSA, ini mungkin dua hal yang berbeda. Yang satu sudah pernah masuk ke indeks global, tapi akhirnya keluar dan masuk list HSC. Dan kalau sudah masuk list HSC ini kan butuh waktu at least 12 bulan dulu, baru dia bisa di-review lagi. Jadi memang takes time supaya dia bisa ibaratnya normal seperti sedia kala. Tapi kalau dilihat secara fundamental, nggak ada isu sebenarnya. Karena kalau DSSA itu dia konglomerasi, dia punya cash flow-nya itu datang dari perusahaan batubaranya dia, tapi dia juga mengembangkan beberapa ekosistem, salah satu digital yang berhubungan dengan data center juga. Jadi perusahaannya jatuh signifikan secara harga saham, tapi secara fundamental nggak ada isu. Nah, apa yang bisa dilakukan sama perusahaan seperti ini? Apa yang kira-kira akan dilakukan supaya dia bisa keluar dari list HSC tersebut? Nah, free float-nya bertambah, dan secara kinerja membaik, itu yang akan menjadi cerita tersendiri buat si DSSA. Kalau Bayan, ini salah satu perusahaan yang market cap-nya besar banget, tapi tidak liquid. Jadi liquidity-nya berbeda dengan index mover yang lainnya. Jadi tipikal perusahaan seperti ini, disclaimer ya, biasanya kecenderungannya harus ada corporate action yang akhirnya membuat perusahaan ini lebih liquid. Seperti stock split atau hal seperti itu. Itu sih. Kalau kita merujuk ke keterbukaan informasi dari Bayan, mereka bilang mereka tidak tahu. Jadi saya jawab, saya juga tidak tahu. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.